Dan singkat ceritanya, pada tahun 2023 saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Welcome to Bicara Santai, ngobrolin yang membangun. Ketika saya ikuti, tapi sebelum 2023 itu sebenarnya saya sudah join lagi di CG. Saya udah join di CG dan saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yaitu ketika saya ikuti AUG Conference. Buat kalian tidak tahu AUG Conference itu apa, makanya kalian join di CG gitu, supaya kalian tahu AUG Conference itu apa. Itu. Tapi AUG Conference itu event anak muda yang pokoknya luar biasa. Baru-baru ada diadakan di bulan Maret tanggal 9, tanggal 10 kalau di daerah saya. Jadi tahun depan masih ada, jadi jangan lupa ikut. Nah, kita lanjut. Ketika saya ikut AUG Conference, saya dapat mengalami Tuhan dan ngalami Tuhan, pokoknya luar biasa lah. Itu nanti saya sharingkan atau saya ceritakan. Ketika saya ikuti AUG Conference, saya ngalami Tuhan dan singkat cerita, saya memutuskan untuk join kembali dalam CG. Saya memutuskan untuk join kembali untuk dalam CG, dan singkat cerita saya dipercayakan untuk melayani dalam CG. Di CG saya melayani gitar, saya melayani game, saya melayani doa, dan banyak hal yang saya melayani di CG. Saya memberikan diri untuk saya melayani. Dan di saat itu saya harus fokus dong ke satu tempat atau satu hal, dan di saat itu saya harus melepaskan yang mana harus saya lepaskan, dan saya harus mempertahankan yang mana harus saya mempertahankan. Di saat itu saya bimbang, saya ikut AUG Conference. Kenapa saya ikut pautkan dengan AUG Conference? Karena di AUG Conference lah saya menemukan benar-benar kepastian dari Tuhan. Nah, ketika saya ikut AUG Conference, saya menemukan kepastian bahwa kamu harus melepaskan sesuatu, walaupun ini dari Tuhan. Karena apa? Karena yang dari Tuhan pasti akan kembali lagi ke Tuhan gitu. Jadi kamu harus lepaskan supaya kamu bisa fokus ke satu hal. Nah, saya lepaskanlah yang harus saya lepaskan. Dan singkat cerita, saya lepaskanlah yang komunitas saya dulu itu. Dan saya gabung di komunitas CG. Bukan soal fasilitas, bukan soal sudah memang dikenal orang, bukan soal itu, tapi soal kefokusan. Karena Tuhan mungkin bisa aja pakai orang lain juga, mungkin mereka dipakai secara online untuk menjangkau dan untuk membuat komunitas, tapi mungkin panggilan saya bukan di area itu. Hanya saja saya sebagai seorang penginjil, yang dimana penginjil itu kan kalian tahu bersama bahwa penginjil itu tidak diam di satu tempat, mereka pindah-pindah tempat. Mungkin saya di saat itu diutus untuk menginjil seperti itu secara online. Singkat cerita, saya pun fokus dengan suatu pelayanan, itu saya di CG, dan sampai saat ini saya dipercayakan melayani di bagian pelayanan secara departemen ya. Karena kalau di CG itu bukan di CG, tapi di GMS itu ada departemen yang dimana kita harus melayani di situ. Kita mau pilih yang mana dan kita akan melayani di situ supaya kita bisa fokus ke satu departemen. Nah, ketika saya fokus ke departemen itu, tahu nggak sih, ada cerita tersendiri juga loh. Jadi sebenarnya saya tuh bingung mau pilih departemen apa. Saya bisa dibilang saya mau masuk dalam PAW atau Praise and Worship. Tapi saya ditawari juga departemen yang balik layar lah. Mungkin kebanyakan orang nggak tahu departemen ini. Dan saya juga bisa di bagian itu, bukan bisa karena saya jago, bukan, tapi karena saya kayaknya boleh juga. Dan saya nggak bisa pilih dua, saya harus pilih satu. Dan saya memutuskan, oke, saya pilih yang communication ini, departemen Komdep lah, biasa orang bilang. Nah, ketika saya pilih itu, saya jalani, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dan saya lewati, kenyataannya gini dan gini, dan ternyata ada tantangan tersendiri juga ketika saya melayani di situ. Dan sampai saya berpikir, kayaknya saya bukan di sini deh, passion saya bukan di sini. Tapi tahu nggak sih, Tuhan itu seperti memberikan sesuatu dalam kehidupan saya, kayak setia dong dalam perkara kecil. Tapi sebelum kata-kata atau suara ini timbul, saya ngalami di mana saya harus bimbang, saya harus bingung, saya harus kayak saya mau pindah aja deh. Tapi pemimpin saya bilang jangan dulu. Dan banyak kesalahan yang saya lakukan sebenarnya di dalam pelayanan communication, tapi saya tetap terus berkembang, atau bukan berkembang, tapi tetap terus upgrade kapasitas saya untuk saya bisa memberikan yang terbaik. Dan di saat saya memutuskan kayaknya saya udah mau pindah, tapi suara Tuhan seperti kayak gini, kayak setia dalam perkara kecil. Kamu tahu kan panggilanmu apa? Kamu tahu kan panggilanmu itu apa gitu ke depannya? Ya udah, setia aja dengan apapun yang Tuhan percayakan, walaupun itu nggak nyaman gitu loh. Jadi kayak, oke Tuhan, saya mau setia dengan sekalipun ini nggak nyaman Tuhan, tapi oke lah, gas aja lah. Dan ketika saya lewat di departemen itu sampai saat ini, saya bersyukur di departemen ini karena saya banyak belajar. Saya dipercayakan banyak di event-event yang bisa dibilang event-event besar saya dipercayakan, dan tidak
tidak minim juga dengan kesalahan yang ada, tapi saya tetap setia untuk mau melayani di situ. Dan akhirnya saya kayak, oke lah saya melayani di situ aja, kan ini juga melayani gitu loh, walaupun bukan passion saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa dong, setia aja gitu loh. Maksudnya kayak mungkin Tuhan tahu departemen ini butuh banyak orang untuk melayani, ya udah di sini aja dulu, oke. Dan saya memutuskan saat itu di situ aja. Dan apakah PAW saya masih berharap? Wow, itu masih berharap sekali, tapi eh, tidak menjadi fokus saya, karena saya harus fokus ke satu tempat dulu, yaitu saya melayani di situ. Seperti pelayanan-pelayanan sebelumnya yang saya ceritakan, dari PLCs, dari komunitas, dari online dan sebagainya, sampai di CG dan sebagainya, sampai saya dipercayakan di pelayanan departemen. Itu bukan pelayanan yang itu bukan terlepas dari rintangan yang ada loh, itu mempunyai rintangan-rintangan tersendiri. Tapi bagaimana saya mau bilang bahwa bagaimana kita bisa setia dan stay dalam pelayanan apapun yang kita saat ini sedang tanggung jawab kita di situ gitu, seberat apapun. Ketahuilah bahwa ketika kita melayani ada hak dan kewajiban kita. Maksudnya hak kita dalam kita percayakan melayani ini, ada hak kita untuk kita ada di bawah kita untuk kita bisa mempunyai otoritas untuk beritahu untuk ini dan itu. Dan ada juga kewajiban kita sebagai yang saat kita melayani, kewajiban kita apa ya, kita lakukan kewajiban itu gitu. So jadi jangan pernah merasa bahwa pelayanan apapun yang kalian hadapi dan kalian sedang emban saat ini itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang buang-buang waktu, buang-buang energi, tenaga. Ya mungkin secara fisik jasmani kita capek dan lelah gitu, tapi karena itu butuh kita dekat dengan Tuhan sih. Memang kita harus butuh dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kesegaran atau memberikan kelegaan dalam kehidupan kita, sehingga kita harus butuh dekat dengan Tuhan. Nah, tapi jangan sampai kita itu mundur dari pelayanan yang ada, teman-teman. Gitu. Kalau kita menghadapi masalah, selesaikan masalahnya, bukan selesaikan pelayanannya. Maksudnya akhiri masalahnya, bukan akhiri pelayananmu gitu. Maksudnya kayak tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan dalam hidup ini gitu. Dan kebetulan juga saya lupa cerita sebelumnya, yang saya sampai departemen itu saya melayani di asar loh. Kalian tahu asar yang kayak sambut-sambut orang, sambut-sambut orang-orang jemaat lah, jemaat. Shalom, shalom, shalom. Abis itu saya juga melayani di bagian kreatif ministry, atau saya pernah drama juga. Dan saya pertama kali itu dipakaikan makeup. Aduh, saya nggak pernah pakai makeup sebelumnya dan saya harus pakai makeup. Tapi saya setia untuk ya udahlah, kembali lagi motivasi saya untuk melayani Tuhan dan supaya orang bisa terberkati dengan pelayanan yang saya bisa berikan. Kan kita melayani Tuhan, artinya kita melayani itu anak-anak Tuhan, bukan melayani Tuhan secara langsung, tapi kita melayani Tuhan melalui anak-anaknya yang perlu kita layani supaya dia bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi pesannya apa sih? Pesannya ya kita bicara santai aja kan, kayak apa sih pelayanan kalian saat ini? Coba kalian komen di bawah pelayanan apa yang kalian saat ini. Mungkin kalian mau mundur dan kalian kayak pikir karena saya punya masalah jadi saya harus mundur dulu dari pelayanan ini. Menurut saya secara pribadi, saya juga punya masalah. Saya juga punya masalah yang ketika saya melayani, masalah itu semakin banyak gitu. Tapi satu hal, bahwa goals kita untuk melayani itu bukan karena di saat kita tidak punya masalah, tapi karena kita karena kita baik punya masalah atau nggak punya masalah, kita tetap melayani gitu loh. Jadi jangan sampai karena masalah kita mundur melayani. No, jangan, karena kita melayani untuk Tuhan. Artinya firman Tuhan Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah kerajaan Allah dulu. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau berhasil, cari Tuhan dulu. Kalau kalian mau diurapi, kalian mau diberkati, kalian mau diberikan talenta lebih lagi, kalian dekat dengan Tuhan dan cari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 itu BTW ayat pegangan saya sih. Jadi cuma ini bicara santainya, dan kita akan bertemu di bicara santainya di minggu depan. Setiap minggu saya akan upload bicara santai tentang sharing-sharing biasa aja sih, santai aja. Jadi kalau kalian punya pertanyaan dari bicara santai, kalian bisa DM di Instagram saya, Kevin Matojin, dan kalian bisa juga komen di bawah, dan kalian juga bisa like video ini atau kalian bisa bagikan. Siapa tahu ada yang kayak orang yang mau melayani tapi merasa pelayanan itu berat, dan kalian bisa bagikan dengan sharing-sharing yang saya sampaikan tadi. So, sampai jumpa di bicara santai berikutnya.